Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngecedoi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-54. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Masih melanjutkan cerita sebelumnya, di part kali ini kita akan diperlihatkan Frieza yang masih berhadapan dengan pemuda misterius yang tiba-tiba muncul. Terlihat di part kali ini pemuda misterius itu berhasil menebas Frieza menjadi dua. Tidak berhenti sampai di situ saja, pemuda misterius itu segera mencincang tubuh Frieza menjadi beberapa bagian dan segera menghancurkan tubuhnya menggunakan energi laser. Setelah mengalahkan Frieza, kali ini pemuda misterius itu harus berhadapan dengan ayah Frieza. Ayah Frieza yang melihat kekuatan dari pemuda tersebut, dia cukup terkesan karena mampu mengalahkan Frieza dengan sangat mudah. Tak lama setelah itu, ayah dari Frieza menawarkan penawaran kepada pemuda misterius itu untuk bergabung dengannya agar bisa menguasai alam semesta. Namun pemuda misterius itu sama sekali tidak tertarik dengan tawaran ayah dari Frieza. Mendengar itu, ayah dari Frieza meminta kepada pemuda tersebut untuk meminjamkan pedangnya karena pedang tersebut cukup menarik. Akhirnya, Frank pun segera meminjamkan pedangnya ke ayah Frieza. Terlihat kalau ayah Frieza cukup mengagumi pedang itu yang berhasil membunuh anaknya. Ayah dari Frieza segera menyimpulkan kalau kekuatan dari pemuda misterius itu berasal dari pedang yang ia gunakan. Dan sekarang karena pemuda misterius itu tidak menggunakan pedangnya lagi, maka kekuatannya kemungkinan sudah menghilang. Setelah itu, ayah dari Frieza segera menyerang pemuda misterius itu menggunakan pedangnya sendiri. Namun terlihat pemuda misterius itu mampu menangkap pedangnya hanya menggunakan satu tangan. Setelah itu, pemuda misterius itu segera meningkatkan aura kekuatan super saiyan-nya yang membuat ayah dari Frieza tidak bisa menarik pedang itu kembali. Setelah itu, pemuda misterius itu segera mengarahkan tangannya ke arah dada milik ayah Frieza dan segera menembakkan sebuah energi laser yang membuat tubuh dari ayah Frieza langsung tertembus laser itu. Terlihat kalau ayah Frieza langsung terlempar akibat serangan pemuda misterius tersebut. Ayah dari Frieza yang sudah mulai tidak bisa apa-apa, dia pun memohon kepada pemuda misterius itu untuk mengampuni nyawanya. Namun terlihat pemuda itu tidak akan mengampuni nyawa dari ayah Frieza dan segera menembakkan sebuah energi laser ke arah ayah Frieza dan juga milik pesawat Frieza. Alhasil terjadi sebuah ledakan di tempat tersebut akibat kehancuran yang dilakukan oleh pemuda misterius itu. Setelah mengalahkan Frieza dan juga komplotannya, pemuda misterius itu segera kembali ke mode basicnya dan segera berbalik ke arah para Z-Factor dan mengajak mereka untuk menemui Goku karena sekarang Goku akan segera mendarat di bumi. Akhirnya para Z-Factor pun mengikuti pemuda misterius itu untuk menemui Goku. Singkat cerita, pemuda misterius itu dan juga para Z-Factor telah sampai ke tempat di mana Goku akan segera mendarat. Setelah itu, pemuda misterius itu segera mengeluarkan sebuah kapsul yang berisi kulkas dan ada minuman di dalamnya. Pemuda misterius itu meminta kepada para Z-Factor untuk bersantai terlebih dahulu sebelum Goku sampai kemari. Setelah menunggu beberapa waktu, terlihat kalau ada sebuah pesawat yang sedang menuju ke bumi dan akhirnya pesawat misterius itu sampai ke bumi dan para Z-Factor segera menuju ke arah pesawat itu. Setelah para Z-Factor sampai ke tempat pesawat itu jatuh, terlihat ada seseorang yang keluar dari dalam pesawat dan ternyata itu adalah Goku. Goku pun segera disambut oleh para Z-Factor lainnya dengan sangat bahagia. Namun di sisi lain, Goku merasa kebingungan karena kenapa para Z-Factor bisa berada di sini. Setelah itu, Bulma pun segera menjelaskan kalau pemuda misterius ini yang telah memberitahu mereka kalau Goku akan segera mendarat ke sini. Tak lama setelah itu, Goku pun segera memperhatikan pemuda misterius itu, namun dirinya tidak mengenalnya.
Tak lama setelah itu, pemuda misterius itu tiba-tiba meminta kepada Goku untuk menjauh dari sini karena dirinya ingin berbicara empat mata dengan Goku. Setelah itu, Goku dan juga pemuda misterius itu segera meninggalkan para Z-Factor untuk berbicara empat mata. Setelah Goku berhadapan dengan pemuda misterius itu, tiba-tiba pemuda misterius itu meminta Goku untuk berubah menjadi Super Saiyan. Goku segera meningkatkan aura ki-nya untuk menunjukkan kekuatan Super Saiyan yang ia miliki kepada pemuda misterius itu. Setelah Goku berubah menjadi Super Saiyan, pemuda misterius itu juga segera menunjukkan kalau dirinya bisa berubah menjadi Super Saiyan. Hal itu membuat Goku cukup terkejut karena ada orang yang bisa berubah menjadi Super Saiyan selain dirinya. Setelah pemuda misterius itu berubah menjadi Super Saiyan, tiba-tiba pemuda misterius itu langsung menyerang Goku menggunakan pedangnya. Namun tiba-tiba pemuda misterius itu menghentikan serangannya karena melihat Goku sama sekali tidak menghindari serangannya. Goku pun segera menjelaskan alasannya kepada pemuda misterius itu kenapa dirinya tidak menghindari serangan darinya, karena dirinya merasa kalau pemuda misterius itu sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh dan pasti akan menghentikan serangannya. Setelah mendengar kata-kata dari Goku, pemuda misterius itu mengatakan kalau setelah ini dirinya tidak akan menahan diri lagi. Mendengar kata-kata dari pemuda misterius itu, Goku segera memancarkan kekuatan Super Saiyan Jin-nya ke arah tangannya dan pemuda misterius itu langsung menyerang Goku menggunakan pedangnya. Namun terlihat Goku jauh lebih unggul daripada pemuda misterius itu. Terbukti dari Goku mampu menahan semua serangan dari pemuda misterius itu hanya menggunakan satu jarinya saja. Setelah melihat kekuatan dari Goku, pemuda misterius itu segera kembali ke mode base dan dia akan menceritakan semuanya kepada Goku. Setelah itu, pemuda misterius itu segera memperkenalkan namanya yang bernama Trunks, di mana Trunks menjelaskan kalau dirinya berasal dari masa depan dan datang ke sini menggunakan mesin waktu. Trunks pun juga menjelaskan kenapa dirinya bisa memiliki darah bangsa Saiyan karena dirinya adalah anak dari Vegeta. Hal itu membuat Goku menjadi cukup terkejut. Setelah itu, Trunks pun segera melanjutkan penjelasannya kalau 3 tahun yang akan datang akan muncul makhluk yang sangat mengerikan di mana mereka memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Goku pun bertanya kepada Trunks siapakah mereka, apakah mereka seorang alien. Trunks pun segera menjelaskan kalau mereka bukanlah alien melainkan manusia biasa yang telah diciptakan oleh ilmuwan gila mantan dari pasukan pita merah yaitu Dr. Gero. Trunks pun juga menceritakan kalau dirinya telah menghadapi manusia buatan itu, di mana mereka ada 2 orang. Hanya melawan 1 manusia buatan itu sudah membuatnya menjadi setengah mampus, apalagi 2. Goku yang mendengar itu merasa kalau manusia buatan itu memang benar-benar sangat kuat. Trunks pun juga menjelaskan kalau di masa depan satu-satunya petarung yang masih ada hanyalah dirinya karena seluruh Z-Factor telah tewas menghadapi para manusia android buatan terkecuali Goku. Goku pun bertanya kenapa dirinya tidak bertarung melawan para manusia buatan itu. Trunks pun menjelaskan kalau Goku di masa depan telah tewas akibat penyakit yang ada. Namun Trunks meminta kepada Goku untuk jangan khawatir karena dirinya dari ini membawakan obat kepada Goku jika penyakit itu mulai dirasakan oleh Goku. Goku yang mendapatkan obat dari Trunks merasa sangat senang karena dirinya bisa menghadapi manusia buatan di 3 tahun yang akan datang. Setelah itu Trunks pun juga menceritakan kalau ibunya adalah Bulma yang sedang berada di sana. Mendengar kata-kata dari Trunks membuat Goku cukup terkejut karena bukannya Bulma akan menikah dengan Yamcha. Namun Trunks menjelaskan kalau sifat dari Yamcha suka selingkuh yang membuat Bulma menjadi marah dan akhirnya memutuskan menikah dengan Vegeta. Namun Trunks meminta kepada Goku untuk merahasiakan semua hal tadi karena takutnya semua cerita yang telah ia ceritakan kepada Goku akan mengubah masa depan. Goku meminta kepada Trunks untuk tenang saja karena dirinya pasti akan menjaga rahasia dari Trunks. Setelah mendengar kata-kata dari Goku membuat Trunks menjadi lega dan dia pamit kepada Goku karena dirinya ingin pergi kembali ke masa depan.
Setelah terang pergi, Goku pun segera kembali ke tempat para Z-Factor lainnya. Para Z-Factor segera bertanya kepada Goku apa yang telah diceritakan oleh Terang kepadanya. Namun terlihat kalau Goku tidak ingin memberitahu informasi tersebut. Di sisi lain, Piccolo pun meminta kepada Goku untuk menceritakan apa yang telah diceritakan Terang, karena dirinya juga telah mengetahui. Goku pun cukup kagum dengan kemampuan dari Piccolo yang mampu mendengar dari jarak jauh. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 54 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 54? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.